Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mardianingsih dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan pemerintah masa Orde Baru sampai runtuhnya pemerintahan masa Orde Baru. Hal-hal yang akan saya bahas dalam video kali ini, yang pertama, pengertian Orde Baru. Yang kedua, landasan perjuangan Orde Baru. Yang ketiga, lahirnya surat perintah 11 Maret. Yang keempat, tujuan Orde Baru. Yang kelima, runtuhnya Orde Baru. Yang keenam, kelebihan dan kekurangan masa Orde Baru. Pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Akhirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan PKI yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Sebelum sempat terlaksana, peristiwa G30 SPKI terjadi dan mengakibatkan diberangusnya PKI dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Kemudian, landasan perjuangan Orde Baru. Landasan perjuangan Orde Baru terdiri atas landasan ideal yaitu Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, landasan operasional yaitu ketetapan MPRS atau MPR. Pembahasan berikutnya yaitu tentang lahirnya surat perintah 11 Maret 1966. Kelahiran Super Semar terjadi dalam serangkaian peristiwa tanggal 11 Maret 1966. Saat itu, sidang Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno yang berlangsung. Di tengah-tengah acara, ajudan Presiden melaporkan bahwa di sekitar istana terdapat pasukan yang tidak dikenal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Presiden Soekarno menyerahkan pimpinan sidang kepada Wakil Perdana Menteri II yaitu Dr. Johannes Laimmaena dan berangkat menuju Istana Bogor didampingi oleh Waperdam I yaitu Dr. Subandrio dan Waperdam III Hairul Saleh. Laimmaena sendiri menyusul Presiden segera setelah sidang berakhir, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud bertemu dengan Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pangkop Kantip untuk meminta izin menghadap Presiden. Segera setelah mendapat izin pada hari yang sama, 3 perwira tinggi ini datang ke Istana Bogor dengan tujuan melaporkan di ibu kota Jakarta meyakinkan Presiden Soekarno bahwa ABRI khususnya Angkatan Darat dalam kondisi siap siaga. Namun mereka juga memohon agar Presiden Soekarno mengambil tindakan untuk mengatasi keadaan ini. Menanggapi permohonan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Menteri Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintah demi keutuhan bangsa dan negara. Tujuan Orde Baru. Yang pertama, mengoreksi total penyimpangan yang terjadi pada era pemerintahan Orde Lama. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, melaksanakan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat pembangunan bangsa. Faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Yang pertama, penyimpangan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, utang luar negeri. Yang ketiga, krisis moneter. Yang keempat, masalah politik. Yang kelima, krisis kepercayaan. Yang keenam, krisis hukum. Yang ketujuh, tragedi Trisakti. Yang kedelapan, pola pemerintahan terpusat. Yang kesembilan, asas Bhinneka Tunggal Ika. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang kelebihan dan kekurangan Orde Baru. Yang pertama, kelebihan. Pemerintahan era Orde Baru memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan GDP per kapita Indonesia. Yang kedua, program keluarga berencana
yang tidak dilakukan pada masa Orde Lama berhasil diimplementasikan pada masa Orde Baru. Yang ketiga, kebutuhan pangan tercukupi. Yang keempat, keamanan dalam negeri makin meningkat. Yang kelima, rencana pembangunan 5 tahun sukses dilaksanakan. Yang keenam, gerakan wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh sukses dilaksanakan. Kekurangan masa Orde Baru diantaranya, yang pertama, maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pejabat tinggi. Yang kedua, pemerintah membatasi media informasi dan kebebasan berpendapat sehingga akan sulit mengkritik pemerintah. Yang ketiga, pembangunan sangat gencar, namun hanya berfokus pada kota-kota besar. Yang keempat, pemerintah mudah curiga pada organisasi. Yang kelima, demokrasi tidak berjalan dengan semestinya. Yang keenam, kekuasaan yang berkelanjutan tanpa adanya pergantian pemimpin. Yang ketujuh, terdapat pelanggaran HAM. Akibat beberapa kekurangan tersebut, mahasiswa dan masyarakat yang tidak puas dengan pemerintahan Orde Baru dan juga tekanan akibat krisis moneter, peristiwa tersebut berujung dengan mundurnya Presiden Soeharto sekaligus mengakhiri Orde Baru. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.